Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ila badak wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Abah Anas selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan praktikum Abah serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of Lord, and the Creator of universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar langit dan bumi, seluas penjuru galaksi dan sedalam lautan tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur oleh sajak-sajak nan indah dan aduan. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda termulia anti durhaka, habib tertinggi anti korupsi, dan pemimpin umat tanpa dasi, is the best man leader of leaders. Beliau adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dan yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, derajat kemuliaan yang paling tinggi dipegang oleh kaum Quraisy. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, level-level seperti ini tidak lagi diajarkan. Tidak ada lagi yang namanya beda antara Arab dan non-Arab, antara kulit putih dan kulit hitam. Semua dari kita dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah dan akan mati masuk ke lubang tanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang takut dalam artian takut melakukan dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Islam mengajarkan menembus suku, warna kulit dan status sosial. Hadirin hadirat rahimahullah. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kedudukan dan kekayaan. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang mulia adalah orang yang kaya raya, bertitel raja, punya jabatan tinggi, terlahir dari kaum bangsawan dan berparas cantik rupawan. Padahal Allah menegaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin hadirat rahimahullah. Ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Seseorang yang memiliki ketakwaan harus sadar bahwa
semuanya yang ada pada diri kita, termasuk kemuliaan itu, adalah titipan dari Allah SWT sebagai pemilik yang oleh karenanya, perintah membelanjakan harta baik di waktu lapang maupun sempit adalah perintah yang harus kita laksanakan sebagai titipan Allah untuk mereka yang berhak menerima. Ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah merupakan sifat manusia mutakhir yang memiliki dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Di era digital seperti sekarang pun bisa dilihat banyak orang di sosial media yang melampiaskan amarahnya dan berujung dengan penyesalan dan dendam. Betapapun banyak orang yang tidak mampu menahan marahnya sehingga berujung penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat adalah orang yang pandai berbulan. Tapi orang yang kuat merupakan orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Lalu selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah orang yang bisa memaafkan orang lain. Dengan memaafkan orang lain, memang tidak bisa mengubah apapun di masa lalu. Namun dengan memaafkan orang lain, itu akan menenangkan hari ini dan memperindah hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 85 yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan ada di antara keduanya itu melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah bersegera mengingat Allah dan memohon ampun. Sikap ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Allah telah menempatkan Zat-Nya sebagai Maha Pengampun dan mengampuni segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Oleh karenanya, keberadaan kita sebagai hamba-hambanya diminta untuk bersegera memohon ampun kepadanya dan jangan pernah menunda apalagi mengabaikannya. Karena apa yang terjadi 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun yang akan datang, tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah disimak, semoga apa yang saya sampaikan kiranya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.